Yuk kita langsung saja bagaimana sih cara membuat atau mengisi dari kelas LMS kita. Pertama-tama setelah teman-teman berhasil login ya, itu nanti langsung diarahkan ke sini ke bagian dashboard. Kalau ibaratnya kepencet-pencet terus nggak tahu kayak mana tampilannya, ini kan ada tanggalan gini nih ya. Itu jangan lupa langsung klik dashboard. Nah, nanti di bagian dashboard itu nanti biasanya kalau yang pernah teman-teman akses terakhir itu akan muncul di paling atas atau recently access courses. Nah, kebetulan nih kita kali ini mau coba mengisi kelas 12 ekonomi. Nah, untuk melihatnya pastikan kelas 12-nya pastikan kelasnya itu di depannya tahun ajaran yang sedang berjalan saat ini ya, yaitu 2006 2007. Nah, oke. Langsung aja kita klik, boleh yang klik yang di bagian sini, boleh juga klik di bagian sini. Klik saja, ini masih kosong, belum ada isinya, tapi tadi saya sudah pernah mencoba untuk membuat teacher profile. Nanti teman-teman silahkan atur sesuai dengan data pribadi masing-masing ya. Tapi data pribadi yang mau di-share ke murid tentunya. Lalu di sini kita pilih yang pertama yaitu topik. Kita tulis aja S1 yang artinya adalah semester 1, di mana topik pembelajarannya adalah TKA Preparation. Oke. Jangan lupa di enter, harus di enter. Kalau nggak di enter nanti dia nggak berubah. Tadi saya sudah menulis ini. Kayak mana nih sih caranya biar menulis ini? Kalau ini jangan lupa di onin dulu ya. Nih, kalau nggak di onin nanti teman-teman nggak bisa ngetiknya. Harus di on kan terlebih dahulu biar dia bisa diedit. Oke, jadi gimana sih? Ini saya hapus dulu lah. Kita mulai dari awal. Gimana sih caranya menulis itu tadi pertemuan pertama ya? Di sini ada add an activity or resource. Klik aja plusnya. Nah, kalau mau lihat dari awal ini semua tampilannya kayak gini, tapi kalau misalkan mau lebih spesifik lagi, kebetulan kita mau berhubungan sama resources. Kenapa? Karena kita mau cari yang namanya label. Label itu artinya semua tulisan, gambar, video itu langsung keluar di depan. Tanpa perlu ngeklik lagi. Di sini kita tulis saja dulu first meeting yang akan jatuh di tanggal besok Rabu ya. Sekarang tanggal 27, 28, 29. 29 Juli 2026 atau kalau Inggrisnya boleh July 29th 2026. Nah, kalau udah kayak gini boleh langsung aja di sini pastikan activity completion-nya karena dia cuma sebagai informasi aja. Pilih do not indicate activity completion. Oke, nanti dia cuma muncul polosan seperti ini aja. Kalau saya offin, nih nanti dia langsung kayak gini tampilannya, terus kayak gini. First meeting 29 July 2026. Tuh nggak sih itu cara bacanya kayak gitulah. Dah, kan kita pernah sepakat ya kalau isinya itu mungkin kayak ada openingnya dulu gitu. Bisa di sini kalau misalkan openingnya saya mau langsung ini aja deh, mau langsung video aja ya. Jadi openingnya di sini kita pilih pakai page. Apa sih bedanya page sama label? Kalau label tadi itu langsung muncul di bagian depan, tapi kalau namanya page dia tuh harus diklik dulu untuk bisa melihat di dalamnya itu apa. Dan kita bisa kasih namanya di sini. Kita tulis the material or the topic explanation atau nama judul langsungnya kan tuh TKA preparation. Saya mau topik yang pertama adalah scarcity alias gelenggaan. Misalkan star city. Klik aja nih scarcity ya. Terus isinya apa? Isinya bukan di description ya, melainkan isinya di bagian konten. Nah, misalkan di sini mau cari video atau tentang yang menjelaskan scarcity. Gampang banget. Yuk kita klik sini. Kita buka YouTube kita. YouTube.
Terus di pencarian boleh teman-teman cari scarcity. Dalam artian di sini economics. Nah, economics explain. Oke, boleh pilih yang punyanya Khan Academy, boleh, atau misalkan yang punya yang lain, boleh sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Kalau dia mau yang kekinian, cari informasinya yang tahun publishnya itu masih baru. Tapi kalau tahun yang lama tapi memang berbobot ya kenapa enggak? Contohnya kita lihat ini yuk. Punyanya si Khan Academy. Diklik dulu. The entire field of economics is based on the idea of scarcity. And arguably, we wouldn't even need a field of economics if there wasn't the notion of and have as much of it as they want. The more that one person has of it means that we're just sweet. But here, the resources that are picked view it as a free resource. When I take a deep breath, it does not affect your ability to take a deep breath. It does not take oxygen away from you. Now, is there an infinite amount of oxygen in our atmosphere? Sematkan ini dia nanti akan berubah langsung pakai bahasa HTML. Kalau misalkan teman-teman mau mulai dari awal videonya, ya udah langsung klik aja. Tapi kalau misalkan mau diatur, misalkan di depannya ada introductionnya dan terlalu lama, nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya boleh diingat-ingat tadi ada di menit berapa, di sini diketik nih mulainya. Ya, dia bebas banget bisa mau diketik, tapi saya nggak butuh itu, saya mau ambil semuanya, so kita salin. Link disalin ke papan klip. Let's back to our page. Di sini nggak bisa nih langsung di paste karena ini kan bukan bahasa HTML ini. Ini tulisan biasa aja apa sebutannya ya. Kayak gitu deh. Kayak mana sih kita memunculkan biar HTML-nya muncul? Yaitu jangan lupa diklik ini yang tanda enter kebalik gitu ya. Untuk menunjukkan di sini ada logo HTML, jadi diklik. Ciri-ciri kalau udah ada kata-kata HTML ini muncul kata-kata ini nih. Kita paste saja. Ya. Terus kita klik lagi di sini. Kalau dia sudah berhasil, dia langsung muncul di sini. Tapi kok ininya kayaknya kecil ya? Gimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya di sini, frame-nya 560 sama 315. Biasanya panjang width itu lebar ya. Lebarnya ini itu kalau biasanya ada di angka 700. Tapi ingat, peyang atau enggak itu bisa mempengaruhi dari perubahan yang teman-teman buat. Kalau misalkan saya di sini semua ditambah 200 saja. Biar coba kita lihat ya hasilnya gimana. Membesarkan dia. Ya, dia membesar. Oke. Misalkan satu topik video kurang, bisa nggak sih ditambah lagi sama video lain? Bisa banget. Misalkan di sini, kayaknya ini boleh nih lah yang bahasa Inggrisnya ya. Kita sediakan 2 sumber dengan berbagai macam. Think about all of the things you might be doing right now if you weren't taking this course. Instead of watching this video, perhaps you might choose to read a book or watch a movie. Or maybe you'd buy a new television set or take a vacation with the money you would. Atau bahasa HTML. Terus langsung klik salin. Sudah disalin, kembali ke page. Jangan lupa apakah ini bisa dipaste? Belum, karena kita harus butuh mode HTML-nya. Oke. Terus kalau udah kayak gini, Ctrl V, terus kita buat sama lebarnya biar tidak satu besar satu kecil ya, keindahannya biar estetikanya bagus. Kita balikkan, nanti langsung ada 2 video di situ.
Nah, apakah ini akan menjadi syarat yang harus diselesaikan sama anak-anak? Ya, yaitu dengan cara jangan lupa aktifkan activity completion-nya, yaitu kalau dia sudah show activity, maka dia akan langsung complete kalau sudah terpenuhi. Oke, kemudian kita klik save. Misalkan saya tuh pengen buat ini nih buat 1 semester. Jadi kan saya pengen ada batasan nih, ada restrik bisa bukanya itu kapan? Gimana caranya? Caranya tadi ini yang udah kita buat itu kita klik edit. Nanti kita dikembalikan ke pilihan yang kayak gini tadi, yang kayak kita otak-atik tadi. Terus kayak mana biar dia bisa dibukanya berdasarkan tanggal. Nih, dicoba klik dulu semua. Ya, jawabannya ada di restrict access. Maksudnya apa? Saya pengen ada di pembatasannya berdasarkan tanggal untuk prevent access until, atau bisa dibukanya tanggal berapa, atau berdasarkan nilai. Biasanya kalau nilai ini kayak sebelumnya tuh kayak ada kuis atau latihannya gitu. Kalau berdasarkan user profile artinya kan kelas itu tuh banyak banget ya, ada yang udah pernah ngerjain atau belum. Nah, ini bisa berdasarkan anaknya siapa yang pengen kita khususin, atau kalau buat semua ya nggak usah dipilih. Restriction set itu isinya more than one, jadi bisa add gitu, tapi kita nggak mau pakai itu. Kita mau pakai yang ini aja, berdasarkan tanggal. Nanti kalau di tanggal diarahkannya kayak gini. Bisa diaksesnya kapan? Ya tanggal 29 ya tadi. 29 karena dia ini period pertama, so kita buat dari jam 7.30 aja. Tapi kan ini mau lihat di rumah ya. Kalau gitu kita buka aksesnya tanggal sebelumnya saja. Oke, sudah. Kalau sudah di-add kayak gitu, dia sudah akan keluar. Kamu bisa tersedia di tanggal 28 Juli bulan Juli tanggal sekian. Nah, habis itu setelah kita topik, kita langsung pilih ke yang berikutnya, yaitu adalah diskusi ya, forum ya. Forum ini fungsinya untuk mengkonfirmasi apakah anak-anak sudah membaca atau belum, atau membuka atau belum. Intinya udah dikerjain belum itu sebelumnya. Kita tulis di sini boleh adalah langsung kayak scarcity discussion. Mau isinya serius-serius aja atau apa gitu ya boleh, tapi kita kasih dulu di sini. Ini judul awalnya dulu ya. Tersedianya kapan itu bisa diatur. Di sini boleh nggak mereka melampirkan sesuatu? Kalau boleh dia apa, kalau nggak boleh ya di sini diubah jadi 0 ya misalkan. Kalau nggak boleh dia melampirkan, kenapa? Karena bakal penuh. Mau nggak display word count-nya itu terhitung? Biasanya kalau orang bahasa ini sering pakai nih, buatlah karangan atau cerita atau tulisan 300 kata. Nah, ini bisa diaktifin display word count-nya. Tapi kalau buat yang nggak ngaruh itu berapa ya bisa dinonaktifin. Tapi saya mau coba aja dulu. Subscription and tracking ya tidak perlu kita bahas lah ya. Tapi teman-teman nanti bisa coba sendiri. Tapi yang menjadi penting adalah, balikin dulu. Yang paling penting adalah di bagian ini, yaitu whole forum grading. Kalau kita mau buat ya anak-anak kerjain ya dikasih nilai lah, jangan dianggurin. Nilainya mau pakai sistem scale, biasanya 1.1, 2, 3, 4 ya, atau apapun nanti. Ada juga yang poin. Kalau poin itu dia maksimum 100, kalau scale dia ini ada beberapa tipe ya. Tapi lebih baik pilih yang poin aja. Pakai simple direct grading. Kemudian sudah semua, sudah. Pakai restrict access nih. Pakailah dengan cara activity completion. Maksudnya
kamu bisa buka forum kalau previous activity with completion-nya yang tadi kita tentang video itu sudah terchecklist atau must be marked complete. Activity completion ini maksudnya buat si forum ini, apakah anak bisa langsung checklist dia sudah berhasil atau pakai yang ini aja. Show activity as complete when condition are met. Maksudnya anak sudah melihat activity ini dan anak harus post satu discussion or replies ya gitulah ya. Udah kita save aja. Nanti secara otomatis di sini ada tulisannya scarcity discussion itu belum tersedia kecuali kalau the previousnya AKA ini itu sudah terklik komplit. Nah, apa nih artinya ada manusia di dalamnya terus kayak ada lingkaran? Ini sebenarnya akan bermanfaat kalau tadi teman-teman bikin restrict berdasarkan user profile ya. Tapi kalau di sini kita buat yang no group aja lah yang paling aman. Atau nggak diganti juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau saya ganti. Oke. Di sini apakah tadi sudah ada pertanyaan? Belum. Karena baru bikin wadahnya doang. Jadi kita bikin dulu pertanyaannya. Di sini kita buat kan scarcity discussion. What is your, misalkan kayak langsung definition gitu ya. Idea. Atau kayaknya ini opinion. Ya sudah, definition aja. Oke, kita mau buat bahasa Indonesianya dulu. Saya mau kasih tips buat teman-teman. Bahasa Indonesia dulu. Menurut pendapatmu, menurut pendapatmu, apakah topik utama dari video pertama dan video kedua? Kan kita harus pakai bahasa Inggris. Gimana nih? Apakah bisa pakai cara otomatis? Bisa. Gimana caranya? Caranya di sini teman-teman ada titik 3. Terus ada pilihan translate. Translate-nya itu mau kemana? Ke Inggris. Ya. Kita coba dulu. Benar, bisa gak sih? Bisa lah harusnya. Pilih dulu, langsung di take to English. Nanti biasanya dia otomatis. Nah, kita coba dulu sini. Into English, dan berhasil nggak? Kalau nggak berhasil artinya Anda kurang. Oh, jangan-jangan udah diubah lagi peraturan sama Bapak itu. Kalau dulu bisa diubah-ubah guys sesuai dengan kita pilih di sini. Oh, I see. Jangan-jangan malah ini tadi. Dan kalau nggak bisa ya sudah. Jangan dipaksa. Oke, kalau nggak kita udah pakai Ask Gemini aja lah. In your opinion, what is translate sendiri aja lah. In your opinion, what is the main topic on video 1 and videos number 2? Nah, ini kalau ada merah-merah gini karena saya tuh udah download Grammarly ya, jadi dia kayak automate. Nah, tapi ini kan harus nih aktifkan. Harus sign in guys. In the video kah? Iya, ini koma kayaknya. Oke, udah aman. Nggak merah lagi kan? Adalah.
ternyata dia nggak bisa pakai cara cheat ya. Mungkin jaringan internet juga berpengaruh. Nah, misalkan ini kalau mau cek gini pakai Ask Gemini ya, tolonglah, hai Gemini, cek grammarnya dari kamu bisa skip lah bagian ini kalau terlalu long. Udah nggak kerasa 20 menit aja nih. Oke, di sini sudah ditranslatein. Kalau mau pakai in your opinion, what are the main? Oh iya juga ya, karena more than one kayak nggak ada to-be-nya. Oh ya, benar. Bisa pakai what is, boleh kayak gini. Oke. In your opinion, what is the main topic in video 1 and video 2? Oh, nggak usah pakai number guys. Itu aja lah. Oke. Maacih. Yuk langsung di sini kita misalkan kayak pasti tantangan kan. Minimal 200 kata ya. Bener nggak tuh? Kalau salah ya mohon maaf lah nanti untuk grammar-grammarnya. Oke, udah ada nih yang pertama, discussion yang pertama yaitu definition. Ketika nanti anak-anak buka ya, di sini dia bisa langsung replay dan ada tertulis 17 kata. Beneran tah? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tuh. 17 kata ya. Langsung kalau sudah terpenuhi itu yang kedua, sudah ada materialnya, udah ada discussionnya. Tapi ada beberapa guru yang kayak bikin mukadimahnya di sini yang Assalamualaikum semua, jumpa lagi gini-gini, or how are you today, bla 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 ya, that's up to you ya. Kalau di sini kan saya cuma ngasih contoh doang. Nah ini nggak kalah penting di sesi yang terakhir, yaitu kita menambahkan kuis. Ingat, kuis ini sifatnya hanya untuk mengingat kembali ya, bukan buat ulangan yang utama. Oke. Kita tulisnya tetap masih scarcity ya. Terus ini ingat baru buat wadahnya doang. Waktu pengerjaannya kapan nanti aja kita aturnya. Yang paling penting di sini adalah di activity completion-nya. Dia akan menunjukkan kalau dia ini dan ini restriknya jangan lupa aktifin lagi. Yang paling atas. Jadi intinya kalau paling atas tadi kan ini ya. Oh, saya mau yang discussion aja deh. Nih. Yang penting itu yang kalau mau dikasih tanggal ini yang pertama ya. Yang kedua kalau bisa pilih yang previous activity with completion. Lalu yang ketiga versi yang sama, nggak mau previous ya udah ingetin aja sebelum apa discussion, maka the activity scarcity discussion itu nih sudah berkomplit. Ini bisa diubah jadi yang warna putih aja, tinggal ada lingkarannya jadi no group. Kalau restrict itu ini ya, buktinya ada kotak-kotaknya itu putus-putus. Oke. Nah, sekarang ini rumahnya udah dibuat, tapi kita kontennya belum ada. Dia di situ waktu kita klik ada tulisannya no question have been added yet. Gimana caranya? Langsung klik edit, Kak. Edit di situ. Jangan lupa boleh di-shuffle, boleh enggak. Karena ini ngebahas scarcity, karena saya saya kasih tau cara dulu ya. How to make a question. Mungkin kita mau bikin dia kayak multiple choice, ngomong multiple choice tapi milihnya true or false. Di sini saya mau coba true or false aja. Dimana soalnya tentang scarcity definition. Ya, terus ini questionnya, pertanyaannya mau ngeluarin statement apa sih yang dimaksud dengan scarcity itu, biar cepet aja kita minta bantuan di sini. Ya cepet boleh ya guys, tapi sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini misalkan
Definition of. Oh, kalau nggak sekalian aja sih pakai di ini. Buatkan soal true or false tentang scarcity. Use daily English. Berapa banyak dia mau ngasih? Banyak kali dia ngasih. Gak apa-apa lah, pilih. Statement number 1. Scarcity means that human Oke, that's true ya. Ya betul. Paste aja. Terus di sini jangan lupa kunci jawabannya ya. Correct answer-nya itu diubah jadi yang sesuai jawabannya. Udah gitu aja, udah disimpan, udah dapet tuh soal nomor 1. Sekarang saya mau ngasih soal nomor 2. Masih tentang true or false. Karena di sini dia ngasih berapa? Masih 3 guys. Bagus juga dia. Oke, boleh nih. Kata dia scarcity. Ini udah mulai. Ini inget ya, cuman kayak nama question name-nya aja ya. Ayo. False lah ini, tidak perlu. Nah, kalau udah false nggak boleh diganti, save. Oke, buat terus. Coba saya lihat lagi ya. Mau bikin 5 aja. Oke, boleh sekaligus. Gimana caranya bikin true or false sekaligus? Pakai matching caranya. Matching langsung di add. Di sini jangan lupa nama question name-nya. Scarcity. Kemudian pertanyaannya langsung kayak gini. Contohnya saya mau ngambil ini. Statement number 1. Terus di sini V kita bisa kasih nomor 1. Terus nanti kita enter. Di sini kita langsung nomor 2. True juga ini. V. Di sini nomor 3. Salah deng. Lupa. Tapi nggak apa, copy paste aja dulu di sini. Ini nomor 3. Salah. Saya salah melupa. Sebenarnya ini lebih di sini guys soalnya. Ini adalah instruksi. Tapi soalnya kalau dia matching, tulisnya di bawah sini, nggak perlu pakai nomor, langsung jawabannya. Tadi apa? Yes, that's true. True, kemudian kita tulis false. Ini kita tulis lagi. Nah, ini kan jawabannya tadi mau bener nih. Nggak usah ketik lagi true dari awal. Cukup copy paste yang udah pernah kita ketik di awal. Begitu juga dengan false ya. Jadi nggak perlu ditulis di awal. Cukup copy paste aja biar dia sama persis ininya. Bentuk format penulisannya. Nah, ini tadi ditulis dengan instruction ya. Misalkan match the statement statement below to true or false answer. Oke, coba kita lihat. Mbak Gemini, tunjukkan kekuatanmu dalam mengecek. Ini pasti salah sih, saya yakin itu. Kita tulis di sini cek grammarnya. Nah, itulah ya, sudah.
Match the statements below to the correct answer. Oh iya ya itu aja guys. Dah. Makasih Mbak, kita tutup ininya. Kita balik lagi ke sini. Ya kalau sudah kita save. Sudah tuh totalnya tadi itu ada 2, ini ada 3. Kalau ini ada 3, oh lowbat. Ada 3 di sini tulis saja angkanya 3. Nilai terbesarnya saya maunya 100 lah ya. Kita shuffle. Kita save. Udah ini, udah jadi. Kita geser aja biar jadi satu halaman. Woi, sudah kita langsung bisa klik scarcity di sini. Ini tadi belum diatur, mau dicoba bisa berapa kali. Kita pakai di sini timing grid. Grade-nya janganlah unlimited lah ya. Saya mau buat 3 kali aja. Terus nilainya ada high score, average lah. Save. Nah, maka sudah selesai lah. Begitu cara membuat atau mengisi konten di paling minimum ya. Ini bare minimum untuk membuat di TK. Tapi ada salah satu ada lupa. Ini kan mau latihan. Saya belum upload itu soalnya. Nah, gimana nih mau upload soalnya? Boleh pakai page, boleh pakai file. Gede nggak ya filenya? Jadi kita coba ya. Scarcity biar mereka kayak ngeprint sendiri gitu loh. Caranya di sini files, klik ini, choose file. Nanti kita diarahin sama di manakah teman-teman menyimpan soalnya gitu. Misalkan di sini kebetulan saya sudah membuat materi dan kelangkaan, open, upload. Nah, berapa tadi? Ada inget nggak? Oh, cuma 25 KB. Cepat ini biasanya. Save and return to the course. Dah nih. Sudah, saat diklik nanti dia langsung automatic download ya. Gitu. Tapi ini kayak bisa diedit deh. Coba saya lihat dulu. Bisa nggak previewnya itu dilihat? Appearance-nya tuh langsung embed gitu. Open. Coba ya kita lihat open. Ting. Oh, nggak, tetap harus di save. Karena dia bukan PDF ya. Kalau dia PDF dia bisa dibuka guys. Tapi kalau dia itu coba sih kita coba satu-satu aja yuk. Embed apakah bisa? Tapi tetap harus merasa di save dulu. Buka nggak? Tidak kebuka. Bisa diarahkan tapi tidak kebuka. Harus PDF kalau misalkan mau kebuka. Mau coba PDF. Coba emang takut siapa enggak? Apa sih maksudnya? Coba saya mau buat itu jadi PDF ya. Salah. Copy. Gak bisa duplicate ya. Harus buka dulu ya. Buka dulu beb. Oh, bisa nggak Ctrl C, Ctrl V ya? Bisa deh harusnya. Oke, di sini saya save as. Save as-nya sebagai PDF. Kalian sadar nggak ini udah 34 menit? Kayak nggak ada yang bertahan deh nonton video ini sampai 34 menit. Seujun gitu loh saya. Dia udah jadi PDF ya. Nanti biasanya di sini muncul tuh beneran dah muncul jadi PDF. Udah ini kita tutup, bye bye. Oke, kita balik lagi ke sini. Di sini kita ganti. Nggak mau saya main PDF. Oh, diklik dulu. Ya, kita hapus.
Saya maunya PDF. Kenapa? Biar dia langsung terlihat gitu, terpampang. Harusnya sih bisa ya. Kalau nggak bisa ya udahlah. Mohon maaf. Ya, di sini kemudian appearance-nya kita mau embed ya. Sebenarnya kalau embed itu bisa pakai website juga sih, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita save ini dulu. Coba kalau kita klik dan ya itulah enaknya kalau dia PDF, dia bisa muncul jadi kayak gini PDF. Berhasil guys, berhasil hore itu kalau PDF ya. Jadi kalau mau langsung kelihatan muncul kayak ini, pencetnya PDF. Salah, uploadnya PDF. Oke, sekian sudah kita membuat TKA preparation untuk kelas 12. Oh ini, tau nggak apa yang keselip? Edit guys, completionnya belum saya ubah. Kemudian sebenarnya itu jadi completion nggak ya? Jadilah orang saya pengen suruh mereka ngerjain itu, restrictnya ditambah activity completion, cukup pilihnya. Kalau nggak lalu lupa sebelumnya itu apa, pilih yang ini aja. Biasanya sih udah urutan ya. Kalau udah kayak gini kita save. Oh sorry, ini harus diklik. Ya nggak sih? Ya betul, dah selesai. Selesai deh, begitulah cara membuatnya. Bye bye, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.